Lu pernah ngalamin gak sih momen kayak gini? Bangun pagi, buka HP, scroll berita. Harga emas tembus 2, sekian juta per gram. Dan tanpa sadar, dada lu agak sesek. Tangan lu refleks buka M-Banking, otak lu bisik-bisik. Wah, jangan-jangan ini kereta terakhir. Kalau nggak beli sekarang, nyesel seumur hidup. Stop. Bentar. Tarik napas dulu, bro. Karena jujur aja ya, di detik lu pencet tombol beli itu, di detik lu konfirmasi transfer, besar kemungkinan lu bukan lagi investasi. Lu lagi bakar duit dengan penuh kesadaran. Nggak percaya? Coba sekarang aja, buka harga buyback. Lu beli di kisaran 2,6, tapi kalau lu jual hari ini juga, lu cuma dihargain sekitar 2,4. Selisihnya, 140 ribuan per gram. Hilang dalam satu kedipan mata. Artinya apa? Lu butuh harga emas naik minimal 6% cuma buat balik ke posisi nol. Balik modal doang bro, belum untung. Dan lu tahu nggak, emas naik 6% itu berat banget. Bisa makan waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan kalau pasar lagi datar-datarnya. Jadi kalau lu beli emas hari ini dengan harapan, bulan depan bisa cair buat bayar kos. Selamat, lu bukan investor, lu donatur setia toko emas. Dan masalahnya bukan emasnya. Emas itu benda mati, dia nggak salah apa-apa. Masalahnya ada di ekspektasi halu yang dijejelin ke kepala lu tiap hari. Lu sering dengar kan, emas itu safe haven, emas anti-inflasi, pasti naik dalam jangka panjang. Iya, tapi ada satu kalimat penting yang selalu mereka skip. Emas itu gembok, bukan mesin cetak uang. Lu beli gembok buat ngamanin harta, bukan berharap gemboknya beranak pinak. Tapi banyak orang, terutama yang gajinya masih UMR, kejebak narasi ini. Beli pas harga lagi di puncak, terus pas butuh duit malah dijual rugi, atau lebih parah, digadai sampai berdarah-darah. Dan di video ini, gue pengen bongkar semuanya pelan-pelan. Bukan pakai emosi, pakai angka. Karena angka gak pernah bohong. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering dianggap aman. Emas digital. Influencer bilang nabung emas mulai 10.000. Praktis, tinggal klik. Dan emang benar, gampang banget. Saking gampangnya, lu bisa jual beli aset masa depan lu sambil duduk di WC, belum cebok, sambil ngeden. Satu klik, saldo kepotong. Perut lega, rekening juga lega. Justru di situ racunnya. Karena gampang, lu jadi impulsif. Lu nganggep beli emas kayak beli voucher game. Padahal di balik kemudahan itu, ada dua musuh yang jarang banget dibahas. Spread dan biaya tersembunyi. Lu kira karena nggak pegang fisik, harganya bersih. Murni. Salah besar. Aplikasi itu bisnis bro. Mereka hidup dari selisih harga lu beli dan harga lu jual. Di banyak aplikasi populer, spreadnya bisa 3-5%. Kadang malah lebih kejam dari toko emas fisik. Belum lagi kalau lu mau cetak batangan. Kena biaya lagi, bayar lagi, double-double. Sekarang kita pakai contoh paling simpel. Anggap lu baru gajian UMR, FOMO. Lu top up 1 juta buat beli emas digital. Sekarang coba lu cek. Lu beli, terus langsung klik tombol jual. Tenang, gak usah dijual, cek aja. Angkanya bukan 1 juta lagi kan? Paling jadi 940 atau 950. Kemana 50 ribunya? Dimakan sistem. Artinya apa? Baru pencet beli aja, lu udah rugi 5%. Lu harus nunggu harga emas naik 5% cuma buat balik ke titik awal. Dan kenaikan 5% itu bukan kejadian semalam. Bisa sebulan, bisa 3 bulan. Selama itu apa yang terjadi? Lu kerja bakti, bayar komisi aplikasi. Lu nggak nambah kaya, yang nambah kaya perusahaannya. Pasti ada yang bilang, Bang, kan jangka panjang. Iya, tapi masalahnya nafas keuangan lu pendek. Lu nabung emas pakai duit sisa gaji yang sebenarnya lu butuhin buat darurat. Giliran motor rusak atau lu sakit, bulan depan emas itu dijual. Rugi 5%. Niatnya investasi, ujungnya donasi. Orang tua kita dulu bilang, emas nggak pernah ngecewain. Mereka benar kalau ngomongin 10-20 tahun. Masalahnya, kita hidup di zaman yang siklusnya makin cepat. Influencer seneng goreng grafik naik, tapi lupa nunjukin fase emas jalan di tempat. Faktanya, emas itu aset malas. Dia nggak ngasih bunga, nggak ngasih dividen, nggak ngasih cash flow. Dia cuma diem, nunggu ada orang lain yang mau beli lebih mahal. Di saat ekonomi stabil, emas sering kalah telak sama instrumen yang katanya membosankan. Kita pakai contoh nyata. Budi beli emas di harga puncak. Setahun kemudian, harga global naik. Tapi harga buyback cuma naik dikit. Setelah setahun nunggu, untungnya 5.000 per gram. 5.000 bro, setahun.
itu profit 0, sekian persen. Uangnya nganggur setahun buat beli cilok. Bandingin sama temennya Siti, duit yang sama dia taruh di SBN, kupon 6%. Setahun dapat sekitar 600.000, masuk rutin ke rekening. 600.000 itu bisa beli beras 50 kilo. Sementara Budi cuma bisa natap emasnya yang kinclong tapi nggak bisa dimakan. Dan masih banyak yang bilang SBN ribet. Ribet apanya bro? Daftarnya sekarang cuma modal jempol. Yang ribet itu ngerasain duit lu kerkikis inflasi karena salah taruh tempat. Dan ada lagi penyakit kronis. Pas butuh duit, emas nggak mau dijual. Sayang, akhirnya digadai. Lu tahu bunga gadai berapa? Sekitar 1, sekian persen per 15 hari. Kelihatan kecil ya? Nah itu jebakannya. Kalau disetahunin, itu hampir 30%. Harga emas naik setahun berapa? Anggaplah 12%. Lu bayar bunga 30% buat nahan aset yang naiknya 12%. Secara matematika, lu makin miskin tiap hari. Lu kerja keras buat nebus barang yang sebenarnya lagi makan duit lu. Lu jadi budak dari aset lu sendiri. Padahal solusinya sederhana. Kalau butuh duit dan gak sanggup nebus cepat, jual. Telan gengsi. Emas bisa beli lagi. Tapi kalau lu kejebak bunga, yang hilang bukan cuma emas, tapi masa depan. Terus apakah artinya emas itu jelek? Enggak. Emas itu raja aset pengaman. Tapi ingat satu hal. Lu bukan bank sentral. Lu investor retail dengan modal terbatas dan nafas pendek. Jadi sebelum lu beli emas, tanam 3 aturan ini. Pertama, jangan pernah beli emas pakai duit yang bakal lu butuhin dalam waktu dekat. Kalau butuh di bawah 2 tahun, jangan sentuh emas. Kedua, dana darurat dulu, minimal beberapa kali pengeluaran bulanan. Cash, rekening terpisah. Dana darurat itu satpam yang jagain emas lu biar nggak masuk pegadaian. Belum punya dana darurat, haram beli emas. Ketiga, dan ini paling penting buat lu yang gajinya masih UMR, berhenti berharap kaya dari emas. 5 juta dibeliin emas, naik 10%, untung 500.000. Itu nggak mubah hidup lu. 5 juta itu jauh lebih berguna kalau dipakai beli skill, kursus, sertifikasi, alat kerja. Skill bisa naikin income 50-100% setahun. Emas tugasnya jaga kekayaan. Kalau kekayaan belum ada, fokus lu itu cipta kekayaan. Jadi stop jadi donatur sukarela. Stop lari karena headline. Industri keuangan hidup dari ketidaktahuan lu. Emas itu mulia, jangan bikin dia hina karena strategi yang bodoh. Beli emas dengan hormat, beli dengan kepala dingin. Beli karena siap nyimpan lama. Bukan beli karena panik, terus gadai karena kepepet. Investasi yang benar itu emang membosankan. Kalau lu nyari deg-degan, bukan di sini tempatnya. Tapi kalau lu nyari masa depan, lu harus tega sama diri sendiri. Jadi investor yang sunyi, biar orang lain pamer, lu fokus bangun aset yang beneran ngasih makan hidup lu. Ingat bro, yang peduli sama dompet lu cuma satu orang, lu sendiri.